Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Di sini Bapak akan belajar tentang akidah akhlak. Akidah akhlak kelas 3 bab 1 pembelajaran kedua. Materi tentang Asmaul Husna diantaranya yaitu Al-Azim, Al-Kabir, Al-Karim, dan Al-Malik. Nah, sebelum melangkah ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, simak baik-baik penjelasan dari Bapak. Insya Allah semuanya akan mudah dipahami ketika kita fokus dan ingin mencari tahu. Nah, Asmaul Husna. Nah, sebelumnya kita perhatikan gambar di sini. Ini ada sekumpulan siswa dan ustadz. Sedang apa mereka? Nah, beberapa siswa sedang mendengarkan penjelasan Ustadz Andi tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah adanya alam semesta ini. Dengan merenungkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, kita akan semakin yakin dengan kebesaran Allah, kata Ustadz Andi sambil menunjuk indahnya pegunungan. Nah, sini ada siswa yang bertanya, Ustadz, bagaimana cara kita beriman kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta ini? Ada yang bisa jawab? Bantu Ustadz. Ya, kita tanya Ustadz saja. Salah satunya adalah dengan mengimani 99 nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berapa nama baik itu akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Nah, dapatkah kalian menyebutkan 99 nama baik Allah? Berapa nama baik Allah yang kalian hafal dan pahami? Nah, sebelum pandemi ini, kita sering sekali ya hari Jumat membacakan Asmaul Husna bersama teman-teman sekolah. Tapi karena pandemi kita sudah tidak bisa sekolah atau tidak bisa melaksanakannya lagi di kelas. Tapi kita jangan meninggalkannya ya, tetap baca Asmaul Husna walaupun tidak di sekolah ya. Di rumah boleh ya, sehafalnya saja sambil belajar. Baik, selanjutnya mari kita cari tahu pada pembelajaran kali ini. Tahukah kamu binatang apa yang paling besar? Gunung apa yang paling tinggi? Dan laut apa yang paling dalam? Ada yang tahu? Nah, kita dapat melihat atau mungkin memegang binatang yang paling besar. Kita juga dapat mengukur ketinggian sebuah gunung. Para ahli pun telah mengukur lautan terdalam, ukuran besar, tinggi, dan dalamnya sebuah benda dapat dirasakan oleh panca indera. Artinya, besar ukuran benda-benda tersebut ada batasnya. Nah, kalian lihat di sini, tahukah kamu berapa luas alam semesta ini? Ada yang tahu? Kita tahu bahwa alam semesta ini sangat luas, tetapi kita tidak dapat mengukur pasti berapa luas alam semesta. Keterbatasan panca indera kita juga tidak mampu melihat ujung-ujung alam semesta ini. Artinya, keluasan alam semesta tidak ada batasnya. Siapa yang menciptakan alam semesta yang luas tak terbatas ini? Nah, alam semesta aja udah tidak terbatas ya, udah luas sekali. Bagaimana penciptanya ya? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat Maha Agung yang memiliki sifat Al-Azim.
Nah, mari kita cari tahu tentang sifat Al-Azim. Nah, Al-Azim artinya yang Maha Agung. Maha Agung adalah Allah yang menciptakan bumi dan langit, serta yang berada di keduanya. Maha Agung yang menggenggam jiwa seluruh makhluknya. Maha Agung Allah, zat yang segala sesuatu berada di bawahnya. Keagungan Allah tidak dapat dibandingkan dengan makhluknya. Keagungan Allah tidak ada ukurannya. Jadi keagungan Allah itu tidak dapat diukur, bahkan teknologi secanggih apapun tidak akan bisa mengukurnya, ya. Jadi saking besarnya Maha Agung Allah tidak akan bisa diukur oleh apapun, ya. Binatang apa yang paling besar? Ayo, coba tebak binatang apa yang paling besar. Nah, pasti kamu jawab dinosaurus atau gajah, betul? Betul, ya. Nah, berapa ukuran sepatumu? Ya, berapa? Pasti kamu udah tahu kan? Nah, yang belum tahu pasti bisa mengukur. Pakai apa? Pakai meteran. Nah, coba sekarang, berapa besar alam semesta ini? Nah, siapa yang bisa jawab? Yo, yang bisa jawab siapa? Nah, mungkin dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, besar dan luas alam semesta dapat diukur. Namun, manusia dipastikan bercak kagum ketika mengetahui betapa besar dan luas alam semesta ini. Sekarang, coba kita merenung dan berpikir, jika alam semesta mempunyai ukuran yang sedemikian besar, bagaimana zat yang menciptakannya? Bagaimana besarnya yang menciptakan? Sedangkan alam semesta ini sangat besar. Kita cari tahu. Nah, di sini ada Al-Kabir. Allah mempunyai nama baik Al-Kabir, yang maha besar. Maha besar meliputi ukuran, kekuatan, kekuasaan, dan kesempurnaan. Nah, seruan bahwa Allah memiliki sifat Al-Kabir sering diucap melalui kalimat thayyibah Allahu Akbar, yang berarti Allah Maha Besar. Nah, ini sudah dibahas di pembelajaran sebelumnya, ya, tentang kalimat thayyibah Allahu Akbar. Selanjutnya, apa yang kita hirup setiap saat? Apa? Udara, ya. Berapa liter jumlah air di lautan? Ada yang bisa hitung? Silahkan hitung. Berapa banyak bintang di langit? Ada berapa? Hitung. Nggak bisa, ya. Nah, udara, air, dan bintang adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, itulah salah satu bukti kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa menjadi bukti kemurahan Allah? Bayangkan saja, kamu ketika bernapas menghirup udara itu bayar. Coba bayangkan, setiap kali napas kamu harus bayar. Setiap kamu minum harus bayar, ya. Setiap kali mandi kamu bayar, masak bayar. Kalau punya uang, kalau enggak, ya. Nih, ada yang bernapasnya melalui tabung, itu hampir berapa ratus
ribu ya, bahkan puluhan juta ya. Bayangkan kalau Allah tidak mengasih gratis. Nah, bagaimana kita hidup? Nah, makanya kita harus bersyukur ya. Karena Allah Maha Pemurah. Apa Allah Maha Pemurah? Nah, Allah Maha Pemurah yaitu Al-Karim, Maha Pemurah. Allah tidak akan meminta balasan atas apa yang diberikan kepada manusia. Pemberian Allah itu tidak terhingga nilainya. Jika kita menghitungnya, niscaya kamu tidak akan mampu. Misalkan berapa kamu bernapas, ya, berapa kali kamu bernapas, ayo bayar sekian. Ya, tidak ya. Allah tidak begitu. Jadi Allah Maha Pemurah. Nah, perhatikan gambar yang ada di layar. Kalian tahu siapa mereka? Ya, siapa? Coba. Ya, betul. Ini adalah Presiden Indonesia. Dari presiden pertama sampai yang sekarang. Nah, presiden adalah contoh penguasa. Akan tetapi, kekuasaan mereka sangat terbatas. Presiden Indonesia hanya menguasai wilayah negara Indonesia. Kedudukan mereka hanya sementara. Suatu saat, kepemimpinan akan diganti dengan presiden yang lain. Nih, contoh, ini presiden pertama. Diganti presiden kedua, diganti presiden ketiga, dan seterusnya. Itu bersifat sementara. Nah, adakah yang bersifat tidak sementara atau mutlak? Allah lah yang Maha Raja, yaitu Al-Malik, Maha Raja, Sang Penguasa, dan pemilik alam semesta. Jadi tidak ada yang bisa menandingi kemaharajaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa menggantikan kedudukannya ya. Yang paling tinggi itu Allah, penguasa alam semesta ini. Allah adalah raja kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuasaan Allah meliputi kerajaan langit dan bumi. Artinya Allah berkuasa di wilayah langit dan wilayah bumi, juga di antara keduanya ya, saking luasnya. Baik, materi yang Bapak sampaikan semoga dipahami. Nah, ini adalah rangkumannya. Oke. Nah, tadi kita membahas tentang Al-Ajim. Al-Ajim yang berarti Maha Agung. Keagungan Allah tidak dapat dibandingkan dengan makhluknya, apalagi dengan kita ya. Keagungan Allah tidak ada ukurannya. Sekarang Al-Kabir. Apa itu Al-Kabir? Maha besar. Maha besar Allah meliputi ukuran, kekuatan, kekuasaan, dan kesempurnaan. Berapapun majunya teknologi, tidak akan dapat mengetahui ukuran kebesaran Allah. Ketiga, Allah menjamin seluruh kebutuhan hidup manusia karena Allah mempunyai sifat Al-Karim, yakni Maha Pemurah ya. Pemberian Allah tidak terhingga nilainya dan kita tidak mampu untuk menghitungnya. Terakhir, Allah adalah zat yang memiliki sifat Al-Malik. Al-Malik berarti Maha Raja, Sang Penguasa, dan pemilik alam semesta. Allah adalah Raja yang kekuasaannya tidak terbatas. Terima kasih atas perhatian dan Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.